يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للمتقين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين على المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله الذي جاء بنور الهدى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. فيا أيها الحاضرون والمستمعون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد فاز من اتقى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم دعاة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد. Hadirat ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat ya? Sehat Bu? Alhamdulillah. Terkhusus Ibu Ketua ini sehat ya? Wakil Ketua. Insyaallah semuanya pengurus Majelis Taklim dan juga hadirat jamaah semuanya diberi kesehatan oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang aminnya kencang paling sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhirnya saya duduk di sini. Tadi saya duduk ternyata belum waktunya. Kirain kalau sudah di mukadimah udah mulai langsung tancap gas. Ternyata masih ada susunan acara yang lain. Iya. Kalau saya tadi duduk di sini terus begini aja. Ala kulli hal, masyaallah, tabarakallah. Ini pertama kali saya bertemu dengan ibu-ibu, insyaallah semoga istiqamah dan dicurahi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita, mari bersama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, khudu dan tawadhu. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dimanapun itu, kapanpun itu, dengan ustaz atau ustazah siapapun itu, dan juga ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya kegedean atau kursi yang kekecilan? Masya Allah. Dari tadi saya mau kiri kanan susah. Ya, kalau yang isi kayak saya yang gede-gede ini kursinya harus gede. Udah nggak usah Bu, bisa. Nggak apa. Udah nggak apa. Ini pakai ini nggak apa.
Tapi nanti kalau saya nggak bisa berdiri, yang nanggung ibu-ibu. Nyangkut dan susah. Hadirat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu jangan, Bu. Nanti saya kayak di warung kopi. Ada, bismillah, insyaallah. Nanti dibikinkan yang baru, insyaallah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari terakhir di bulan Desember. Di hari terakhir di tahun 2021. Dan hari Jumat terakhir di minggu yang terakhir di bulan ini. Ya. Ada waktu 1 tahun yang telah kita lewatkan, yang telah kita jalani bersama dengan diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang terdekat kita. Mana istri saya? Ada. Malu. Kalau saya ngisi malu istri saya. Mau ikut dengerin. Tapi ntar ngeliat rekamannya. Sudah 1 tahun kita lewati bersama. Kira-kira kalau ditanya sudah banyak atau belum amal baik kita selama setahun? Ya. Banyak baiknya atau banyak buruknya? Banyak baiknya atau buruknya, Bu? Baik atau buruknya? Malu-malu ya. Saya kalau ngisi pengajian ibu-ibu ya kayak gini ya. Pada malu-malu ya. Ya. Jadi sudah banyak amal baik dan juga amal buruk yang pasti kita lakukan. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ya. Dan itu sudah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satupun yang terlewatkan. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau sudah dibilang tempatnya salah dan lupa, jangan sampai nggak apalah salah, nggak apalah lupa. Jangan. Itu bukan pembenaran, melainkan kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia ini terkadang salah, terkadang lupa. Kalau mengaku sebagai manusia, tapi dia mengatakan saya nggak pernah salah, itu berarti bukan manusia. Saya nggak pernah lupa, berarti bukan manusia. Ya, karena sudah kodratnya, fitrahnya manusia itu punya salah dan punya lupa. Nabi Adam alaihissalam, Bu, tahu Nabi Adam? Kenal Nabi Adam, Bu? Kenalan di mana? Nabi Adam alaihissalam itu punya salah 1 kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu salahnya apa, Bu? Tahu salahnya apa? Makan buah khuldi, mendekati buah khuldi. Buah khuldi itu dari kata khalid. Khalid itu artinya kekal. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, khalid. Tapi kalau kita mengatakan buah khuldi. Jadi dulu Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya. Sangat nikmat sekali di surga itu. Ya. Ada yang pengen ke surga, Bu? Ada? Semua. Ya kan? Semua pengen ke surga. Insyaallah yang hadir di majelis ini nanti dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang aminnya paling kenceng, paling duluan masuk. VVIP. Ya.
Nah, Nabi Adam ini berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung kanan ke ujung kiri, dari ujung kulon ke ujung timur, ya, dijelajahi semua oleh Nabi Adam alaihi salam. Tapi Nabi Adam akhirnya menemukan titik di mana beliau merasa sendiri, ya, merasa sendiri. Sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya minta teman ya Allah, sepi sendiri." Ya kan? Ibu kalau misalkan di rumah sendirian, kira-kira bosan enggak? Enggak ada anak, enggak ada suami, enggak ada tetangga. Misalkan di rumah sendirian aja. Kira-kira bosan enggak? Pasti bosan. Begitu juga Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakanlah Hawa. Hawa atau Siti Hawa. Sebenarnya namanya Hawa, tapi oleh orang-orang di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, ini ditambahi Siti. Siti itu dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab Sayyidati. Kalau laki-laki Sayyidi, kalau perempuan Sayyidati, artinya tuanku atau nyonya, dihormati. Ya. Misalkan namanya Aminah, diberi imbuhan Sayyidati Aminah, artinya tuanku atau nyonyaku Aminah, yaitu untuk memuliakan. Nah, singkat cerita, akhirnya diciptakanlah Hawa atau Siti Hawa alaihi salam dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu kun fayakun. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Hawa tercipta menemani Adam atau Nabi Adam alaihi wassalam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lari ke kanan, ke kiri, sudah ada temannya. Kalau tadi sendiri aja Nabi Adam, ya, sendiri. Akhirnya sekarang udah ada temannya dipegangin tangannya, lari ke sana kemari. Kayak film India itu loh. Tapi diberi syarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, masuklah kamu dan istrimu ke surga. Ya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu mau ngapain terserah, mau makan apa terserah. Ya. Mau karedok enggak? Ya. Toprak, bakso, semuanya ada. Nasi kebuli, semuanya ada di surga. Nasi uduk, nasi uduknya bunjun nih. Semua ada di surga, nggak ada yang tidak ada. Kita baru membayangkan saja sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, belum kita mengucapkan. Karena apa? Allahu a'lamu bima fis sudur. Allah mengetahui apa yang dalam hati kita. Makanya hati-hati Bu ya. Kalau kita ada sesuatu itu, hati kita ditata, niat kita ditata, hati kita diluruskan. Kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengetahui apa dalam hati kita. Enggak perlu diucapkan. Dalam hati saja sudah tahu. Nah, di sini Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam, ya, silakan makan terserah, tapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, pohon khuldi. Kalau kalian mendekati, kalian akan menjadi orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datanglah iblis pengganggu Nabi Adam alaihissalam. Dam. Lo kan udah makan semuanya nih ada di surga nih, ya kan? Yang ini belum nih, coba. Nabi Adam kuat. Ya. Enggak, pergi sana wahai iblis. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Wah, iblis kecewa. Tapi iblis tidak putus asa. Akhirnya mengganggu, membisiki Hawa alaihissalam. Didatangilah Hawa. Wah. Dibisikin, ya kan? Bisikan maut. Itu kamu kan nama Adam sudah nyoba semua yang ada di surga. Ya. Tapi itu ada satu yang belum tuh. Nyesel kalau belum. Coba aja. Bilang sama suami. Suamimu bisikin. Udah pokoknya coba. Nanti kamu akan kekal di sini. Nggak akan dikeluarkan dari surga. Atau nggak akan dipindah-pindah. Enak pokoknya kalau udah kekal. Akhirnya tergodalah Hawa atau Siti Hawa alaihissalam dan nyamberi Nabi Adam. Mas, panggil A atau Bapak ya. Kalau ibu kalau manggil suami apa? Gimana kalau manggil suami? Ayah, Papa. Ayang Beb. Ini tergantung ya, tergantung yang manggil ini. Ada yang manggil Ayang Beb, ada yang manggil Papa, Ayah, Kakak, AA, Mas, Kang. Datangilah Nabi Adam alaihissalam, Bang. Kita kan udah lama nih di surga, tapi belum pernah deketin itu, belum pernah nyoba. Nabi Adam bilang jangan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirayu lagi oleh Siti Hawa alaihissalam. Udahlah dikit aja, dikit aja Bang. Biar tahu rasanya. Akhirnya tergodalah, luluhlah hati Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini juga menjadi kebiasaan suami, Bu. Kebiasaan laki-laki. Ya. Terkadang di luar itu kenceng, tegas, kayak singa, kayak macan, ya kan. Bilang A. Sampai rumah. Dibilang sama istrinya, "Bang, ini Bang, udah gini lah. Udahlah dikit." Akhirnya apa? Dari singa, dari macan jadi kucing. Titelnya S1, S2, S3, dokter, profesor. Kalau ngomong di kampus, Masya Allah, semua ngedengerin. Sampai rumah dibentak istrinya. Jadi goblok dadakan. Ada seperti itu ya. Ya, tapi bukan berarti semuanya seperti itu. Nah, ini kadang menjadi kebiasaan seorang laki-laki. Ya. Kalau sudah dibisiki oleh istrinya, digoda oleh istrinya, biasanya luluh. Nah, ini sebagai istri, para ummahat, para ibu-ibu, manfaatkan untuk kebaikan. Maksudnya bagaimana? Ketika suami lagi keras, lagi kencang, misalkan, itu hal yang kurang benar, yang kurang baik, maka luluhkanlah hatinya untuk kebaikan. Di situ. Kembali kepada cerita Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya didekatilah buah khuldi dan dimakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan dikeluarkanlah dari surga, diturunkan dari surga ke dunia. Wakila menurut sejarah Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India. Tahu India, Bu? Ada yang suka film India? Sekarang mah nggak zaman film India ya. Sekarang mah zamannya Korea. Annyeonghaseyo. Ada suka Korea sekarang. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India dan Hawa alaihissalam atau Siti Hawa alaihissalam diturunkan di Jeddah. Jeddah. Makanya menurut sejarah kota Jeddah itu dari kata Jaddatun. Jaddatun tahu Bu artinya? Jaddatun itu artinya nenek. Maksudnya apa? Nenek moyangnya manusia itu di Jeddah diturunkan. Mereka dipisahkan selama 350 tahun. Bu, 350 tahun.
Ada yang mengatakan dalam riwayat lain 400 tahun dan 450 tahun. Ya, itu tahun ya Bu, bukan minggu. Ya kan? Lah kita berapa tahun nih paling tua nih? Yang di sini berapa tahun yang paling sepuh? Kalau gini ditanya ngakunya muda semua. Yang paling sepuh ada 70, 80, 90 ya kan? Tapi kalau zaman dahulu Nabi Adam umurnya panjang-panjang, lama-lama. Ya ini. Mereka berdua dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dipertemukan juga oleh Allah. Nah, selama dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini Bu, Nabi Adam itu sangat setia sekali. Nabi Adam ketika dipisahkan oleh Allah dengan Siti Hawa, beliau tidak pernah melirik wanita lain sama sekali. Ya. Tidak pernah melirik wanita lain sama sekali. Ya itu dia. Karena belum ada perempuan lain selain Siti Hawa. Begitu juga Siti Hawa tidak pernah melirik laki-laki lain. Karena memang belum ada laki-laki lain. Akhirnya mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ini Masya Allah, sujudnya, istighfarnya, taubatnya itu berkali-kali, Bu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Nabi Adam ini sujudnya, mohon ampunnya kepada Allah berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, hanya untuk satu kesalahan. Ya. Lah kita, ya kan? Kesalahan bolak-balik, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, setahun kemarin. Kira-kira kesalahan kita berapa kali? Ya. Berapa kali, Pak? Gak terhitung. Lah sujudnya ogah. Masya Allah. Astagfirullah. Istighfar aja susah. Bu. Nabi Muhammad, Nabi kita, beliau itu istighfar paling sedikit 100 kali sehari semalam. Ya. Padahal beliau itu maksum. Tahu maksum? Maksum itu terjaga dari berbuat dosa. Itu masih istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehari semalam 100 kali lah kita. Ogah. Ya. Minimal habis sholat itu istighfar. Ya Bu ya. Masak misalnya waktunya sholat, datang sholat, habis sholat istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Singkat boleh atau panjang misalkan dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya sampai akhir. Wah panjang Ustaz, saya udah mau nonton sinetron, ya kan? Panjang Ustaz, saya mau belanja, panjang Ustaz, saya mau shopping dan sebagainya. Ya kalau nggak mau, yang ringkas saja, astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita sholat fardu sehari semalam 5 kali, betul? Kalau mau 100 kali berarti setiap selesai sholat istighfarnya 20. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Wah lupa Ustaz, beli pakai apa tasbih yang cetekan-cetekan itu, atau kalau apa pakai tangan, astagfirullahaladzim, 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 20 kali minimal. Ya. Dengan istighfar dosa kita diampuni oleh Allah, segala kesusahan dimudahkan oleh Allah, ya kan? Ada kesulitan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfar. Makanya kita harus perbanyak istighfar. Ustaz, dosa saya banyak Ustaz. Dosa saya gede Ustaz. Kalau perlu tambahin sholat taubat. Sudah diajarkan belum?
Salat sunat taubat. Ya. Sholli sunat taubat ya rakaataini. Astagfirullahi lillahi ta'ala. Atau dalam hatinya, saya niat salat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Kapan waktunya? Boleh kapan saja. Kalau malam lebih bagus. Ya. Diusahakan kalau malam sholat malam, ya Bu ya. Saya nasihati diri saya pribadi pada khususnya dan juga hadirat ibu pada umumnya. Kalau malam diusahakan sholat malam. Saya rajin Ustaz, sholat malam Ustaz. Jam berapa Bu? Jam 7:30. Iya, sholat malam, sholat isya. Itu bukan sholat malam. Ya. Sholat malam itu setelah bangun tidur malam, ya kan? Sulusul lail, sepertiga malam, jam 1:30 atau jam 1:30 atau jam 2, tergantung kebiasaan, ya kan? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Ketika ada hamba Allah beristighfar mohon ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang minta ada hajat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini. Siap Ibu? Insya Allah harus, ya kan? Dosa kita banyak, ya. Dosa kita banyak. Lisan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita banyak berbuat dosa. Hati kita banyak berbuat dosa. Ya, pasti itu. Makanya dihapuskan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadikan zikir. Karena kalau lisan sudah terbiasa zikir, maka hati pun ikut zikir. Terbiasa astagfirullah. Ketika kita santai pun misalkan gak zikir, hati kita sudah istighfar. Sudah terbiasa. Dan manusia itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebiasaannya. Kalau dia lidahnya, lisannya dan hatinya terbiasa zikir, maka dengan mudah sebelum meninggal dia bisa berzikir. Dia biasa istighfar, biasa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka mudah dia masuk meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Dituntun oleh anaknya, Bu, la ilaha illallah. Dia mudah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau enggak terbiasa, susah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fi ma'na, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya barang siapa di akhir ucapannya sebelum dia meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib baginya surga. Saya mas santai Ustaz. Saya mas sekarang mas santai, yang penting ntar sebelum meninggal baca la ilaha illallah dia masuk surga. Bisa apa enggak, Bu? Enggak bisa. Tak biasa. Ora iso. Ya itu kan sabda Rasulullah kalau sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Enggak bisa. Karena tadi orang itu meninggal menurut kebiasaannya. Disuruh kalimat tauhid, Bu, la ilaha illallah. Dia mikirnya yang lain. Itu masih ada utang semua tuh. Itu katanya. Tuh situ ngegemesin tuh orang padahal dia udah mau sakaratul maut. Ya. Atau mungkin sebelum meninggal dia ngomongin orang. Itu orang tuh enggak jelas. Karena kebiasaannya setiap hari dia ngomongin orang, ghibah. Ya. Sampai ada tulisan ghibah time. Waktu untuk ghibah. Jangan Bu ya. Tidak boleh. Ya. Kalau kebiasaannya dia la ilaha illallah, maka mudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Hadirat rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ada istri saya di belakang. Istri saya mohon untuk maju ke depan. Panggilan. Nah, itu. Nungguin anak.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita. Alhamdulillah hari ini hari terakhir di 2021. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin insyaallah. Ya sakit dikit-dikit batuk, pilek mah enggak masalah lah ya. Sembuh nanti insyaallah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Allah masih mengizinkan kita untuk mendekat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya. Dan lihatlah apa yang kau siapkan untuk hari esok. Hari esok. Hari esok ini bermakna dua. Yang pertama adalah hari esok setelah hari ini atau setelah waktu ini. Yaitu lil qarib, maknanya dekat. Maksudnya adalah ketika kita diberi kesempatan oleh Allah beribadah, bermuamalah di tahun 2021, maka tahun depan ini kita harus mempersiapkannya lebih baik. Ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wasa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalnya baik. Sebaliknya, wasyarrun nas, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi amalnya jelek. Naudzubillah. Jadi kita harus mempersiapkan hari-hari ke depan ini menjadi lebih baik daripada hari ini. Kalau yang kemarin belum mau ngaji, kalau hari ini baru ngaji, ke depannya lebih rajin. Kalau kemarin belum mau sedekah, hari ini mulai sedekah, maka hari-hari depan harus lebih istiqomah, lebih banyak katanya. Saya nggak ngomong, Bu. Nah, kalau saya ngomong sensi soalnya. Tentang ketua DKM disuruh sedekah banyak nih katanya. Yang penting istiqomah. Kalau kemarin mungkin masih enggan untuk beramal soleh, maka hari-hari ke depan harus lebih baik. Berikhtiar untuk amal soleh, banyak sedekah. Oh, saya nggak punya uang Ustaz. Oh, jangan salah. Sedekah itu tidak hanya dengan uang. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kalian di hadapan saudara kalian itu sedekah. Ketemu saudaranya senyum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu orang senyum. Tapi ya jangan senyum mulu. Ketemu sekali senyum cukup ya. Jangan di pinggir jalan ntar dipegang kepalanya. Oh iya, panas. Berarti kurang benar. Pertama ucapkan salam, kemudian tebarkan senyuman. Jangan kalau ketemu saudaranya itu kok bisa itu loh. Wajahnya, mulutnya itu dilipet gitu. Ini nggak boleh, ya kan? Ketemu saudaranya sesama jamaah al-muhajirin misalkan, sesama RW 06 atau tetangganya misalkan, ketemu ya senyum. Mengucapkan salam pertama. Mengucapkan salam hukumnya apa, Bu? Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Yang menjawabnya hukumnya wajib. Nah, ini perlu diingat. Makanya kalau ada orang salam assalamualaikum, wajib dijawab. Assalamualaikum, senyum. Atau karena dia tahu hukumnya wajib, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketus banget jawabnya, ini nggak boleh. Ya, ini jangan sampai seperti itu. Nah ini tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kalian untuk saudara kalian ini menjadi sedekah. Bahkan menghindarkan atau memindahkan duri
di jalanan, ini juga menjadi sedekah. Kita jalan misalkan dari masjid pulang ke rumah, kok ada duri atau batu yang tajam yang kayaknya mengganggu di jalan, kita singkirkan, bismillah. Ini menjadi sedekah. Boleh jadi itu menjadi sebab dimasukkannya kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ngantuk? Kebangetan kalau ngantuk, ya kan? Yang ngisi aja udah heboh, masa yang denger ngantuk gitu kan? Nah, kita nggak tahu amal mana yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh menyepelekan amal kecil dan tidak boleh menyepelekan dosa kecil. Ya Bu ya. Pokoknya yang kecil-kecil jangan disepelekan. Ah, itu mah biasa. Itu mah dosa kecil, itu mah kecil. Iya katanya. Jangan. Karena apa? Dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Sebaliknya, yang pernah melakukan dosa besar misalkan, jangan pesimis. Karena apa? Rahmat Allah sangat luas. Taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim. Wahai Allah, Zat yang pengampun, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa saya yang lalu ya Allah. Saya tidak tahu ya Allah. Saya khilaf ya Allah. Ya. Dan berjanji tidak akan mengulangi, maka insya Allah dosa tersebut meskipun besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Las-saghair ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil tetap menjadi kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar ketika diikuti dengan taubat dan istighfar. Pokoknya jangan sepelekan yang kecil ke kecil. Dosa kecil jangan disepelekan. Ibarat kaca, Bu. Tahu kaca ya? Tahu, Bu? Saya yakin tahu. Karena sebelum ke masjid, sebelum majelis taklim pasti ngadep kaca. Pasti. Mau ngadep Allah, mau sholat, ngadep kaca dulu. Mau ke kecamatan, ngadep camat, ngadep kaca dulu. Betul, Bu? Mau ke kelurahan, ngadep Pak Lurah, ngadep kaca dulu. Apalah. Pokoknya ada yang kurang aja. Udah keluar rumah, masih ada yang belum. Sebagainya. Insyaallah. Ya. Ibarat kaca, ada satu titik hitam, ya kan? Kecil. Dia nggak nampak kalau satu lah, ya, nggak nampak. Tapi kalau titik itu terus menerus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya apa? Menjadi besar. Ibu-ibu ya, kalau punya tai lalat kecil satu ini, misalkan di mana? Sini atau di sini atau mana? Jadi kelihatan cantik ya. Tapi kalau tai lalatnya banyak, misalkan. Jadi misalkan gede gitu misalkan nutupin. Ya, beda lagi ya. Ya, hati kita kalau melakukan dosa kecil banyak, akhirnya tertutupi hati kita. Insyaallah. Naudzubillah. Akhirnya kalau hati ketutupi, hidayah Allah tidak masuk. Diajak baik tidak mau, dinasihati tidak didengarkan. Naudzubillah. Ayo Bu, kita ke masjid, kita majelis taklim. Enggak. Udah sana duluan. Ayo kita ke majelis taklim. Udah salamannya buat yang ngisi katanya. Kita ngaji yuk kan. Udah salamannya buat ketuanya kan. Enggak mau diajak yang baik. Ini kalau hatinya sudah tertutup. Naudzubillah. Nah, ini makanya kembali kepada tadi. Kita harus menjadi lebih baik di hari-hari yang ke depan. Alhamdulillah, insyaallah saya yakin ibu nanti diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Kita harus persiapkan. Yang kedua, persiapan esok tapi dalam waktu yang panjang. Yaitu apa? Bermakna akhirat.
Kita harus menyiapkan bekal kita untuk akhirat. Lambat atau cepat kita pasti mati. Kita semuanya ini camat, Bu. Ya. Calon mati. Yang ganteng, yang cantik, yang jelek semuanya pasti mati. Yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan semuanya mati. Yang tinggi, yang rendah semuanya mati. Dari suku manapun mati. Yang Sunda mati. Bu. Yang Sunda mati. Ya. Yang Jawa juga mati. Yang Padang mati. Yang Medan mati. Yang mana suku mana lagi ya? Semuanya mati. Yang hidup mati. Tinggal kita menyiapkan saja. Nah ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan bekal kita. Kita nggak membawa harta, nggak membawa tahta. Yang kita bawa adalah amal kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salas. Shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, aw waladun shalihun yad'u lah." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak Adam meninggal. Anak Adam itu siapa, Bu? Manusia kita, saya dan ibu semuanya ini anak Adam. Kalau meninggal terputus amalnya, hilang semuanya. Yang dulu dipanggil Bu RT misalkan, udah nggak dipanggil Bu RT lagi. Yang dulu masih hidup dipanggil Bu RW, ya kan? Kayak Bu Sukani ini masih nempel Bu RW, gitu. Padahal sudah nggak Bu RW. Tapi kalau sudah meninggal nggak ada RW, ya. Atau Bu Lurah, Bu Camat, semuanya ini kalau sudah meninggal tidak ada. Dulu kalau ketemu dicium tangannya, mari Bu, mangga. Sampai gini tanya dua, gak cukup satu, dua, mari. Ya. Disuruh masuk ke dalam, mari. Kasih paling depan, dihormati, kasih makanan dan sebagainya. Kalau sudah meninggal, Masya Allah, mau masuk masjid aja, jangan dulu, taruh belakang dulu, kita mau sholat gitu. Ya kan? Mana tadi itu jenazahnya? Kalau sebelumnya dipanggilnya Bu Anu, Bu ini dan sebagainya. Kalau udah meninggal, jenazahnya bawa sini. Ya. Baru disolatin di depan. Insya Allah. Tadinya punya mobil banyak, bagus-bagus, kaya raya. Ketika meninggal, gak satu pun yang dinaikin. Ya, suaminya, anaknya bilang jangan, taruh aja di ambulan katanya. Padahal ada Alphard, ada apa yang bagus-bagus. Nggak boleh sama keluarganya, jangan. Nanti ngikut di dalam katanya. Taruh aja di ambulan. Ya kan? Jalan. Ya, semuanya terputus, nggak terbawa. Kecuali tiga. Sedekah jariah. Makanya sedekahnya banyakin, Bu. Sedekahnya banyakin. Sedekahnya banyakin. Yang kenceng loh. Biar kompak. Kemanapun ya, masjid banyakin. Karena itulah tabungan kita. Tabungan akhirat kita. Lagi kalau misalkan hari Ahad, ada yang muter-muter itu, yang keliling-keliling. Ya. Kita sebenarnya udah diajak nih dikasih tiket surga nih. Udah disamperin ya kan, udah enak loh, tinggal masukin aja. Tabungan akhirat, itu sedekah jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Kita bisa apa? Kita amalkan. Misalkan kita bisa jahit, yuk ajarin yang mau kita ajarin jahit. Dipakai untuk jahit mukena, mukena dipakai sholat, dapat pahala. Atau ilmu yang lain yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholihun yad'u lah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kalau punya anak, dijaga Bu ya. Saya juga jaga anak saya yang masih kecil-kecil. Dijadikan anak-anak yang soleh. Minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah anak saya, cucu saya, anak-anak yang soleh-soleha. Minta pada Allah. Ya. Karena anak yang soleh, cucu yang soleh, dia mendoakan. Kalau cuma, ya Allah, anak saya jadikan anak yang kaya,
yang pintar, yang pandai. Ya. Kalau nggak soleh, belum tentu doain, ya kan? Malah ada itu kasus kemarin mana di Aceh. Ada orang Aceh di sini? Nggak ada. Di Aceh itu orang tuanya mana Aceh? Nah, tunjuk-tunjukkan. Ada di Aceh, ibu kandung dituntut ke pengadilan. Baca beritanya, Bu. Ya kan? Itu karena anaknya tidak soleh. Ya kan? Insyaallah, na'udzubillah. Kalau anak soleh bukan seperti itu. Anak soleh ada orang tuanya pasti didoakan, dibantu dan sebagainya. Kalau udah meninggal selalu dibacakan doa, dimintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika orang sudah meninggal di alam kubur, ya, satu istighfarnya anak untuk orang tua itu sangat bermakna sekali. Nanti di suatu saat kita sudah di alam barzah, di alam kubur, kita pasti punya dosa. Misalkan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Ya. Anak kita, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Nah, dimintakan ampun pada Allah. Allah langsung kirimkan kepada kita yang ada di kubur, di alam barzah. Dientaskan kita dari siksaan, dihilangkan siksaannya, insyaallah. Ya Bu ya. Itu. Makanya kita perlu anak yang soleh. Nah, ini kalau kita sudah menikah, makanya kita persiapkan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW di hadis yang lain, dia juga menjelaskan bahwasanya ketika orang meninggal, orang itu diantarkan 3 perkara. Ya. Diantarkan 3 perkara. Yang 2 pulang, yang 1 tetap menemani. Pertama, diantarkan keluarganya. Ibu-ibu meninggal diantarkan suami, diantarkan anak-anak, ya Bu ya, ya, sampai ke kuburan, ya, dianterin. Kalau suami mah nggak nangis, ya Bu ya, suami nggak nangis. Beda kalau yang meninggal suaminya dulu, istrinya nangis. Oh, Insya Allah, tisu segini habis. Kalau perlu kerudung semuanya, Insya Allah. Ya, nangis. Ya, itu. Tapi kalau yang meninggal istrinya nggak nangis, tetap aja dianterin. Kenapa demikian? Ya, biasanya itu karena memang sudah fitrah ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita atau perempuan itu lebih besar perasaannya ya daripada pikirannya. Ya Bu ya. Makanya kalau ada sesuatu dia langsung nangis duluan. Kalau laki-laki dia lebih besar pikirannya. Ketika ada masalah atau ada musibah apa, dia langsung mikir dulu tuh, gimana cara menyelesaikan dan sebagainya. Baru perasaannya. Ada anak sakit, istri mah udah nangis, udah panik sebagainya. Kalau suami enggak, ya diam dulu gimana caranya dan sebagainya. Kita mondokin anak pesantren, ya kan? Baru tinggal sebentar aja udah nangis tuh yang ibunya. Bapaknya mah santai aja, udah nggak apa, udah mana biar gitu biar pondok. Kayak gitu. Nah di sini kalau orang meninggal diantarkan keluarganya, ikut ke pemakaman. Yang dirigensi ya dirigensi, yang di mana ya di mana. Yang kedua hartanya ikut nganter. Mobilnya dipakai tadi, mobil yang bagus yang berjejer tadi ikut nganterin. Isinya keluarga semuanya, ya kan? Dan juga amalnya nganterin. Ya Bu ya. Ketika sudah selesai dikubur, ditalkin, dibacakan doa, pelan-pelan itu tamu-tamu yang lain ikut pulang. Ntar tinggal keluarga inti, ya keluarga inti. Ntar tiba-tiba yang inti juga ikut pulang, tinggal satu mobil. Agak lama biasanya kalau nggak suami atau istrinya itu agak lama nungguin. Tapi selama-lamanya nungguin nggak bakal ikut di situ. Tahu ya. Makanya nggak ada istilah cinta sehidup semati. Nggak ada istilah cinta sehidup semati. Cinta ya sehidup aja. Kalau udah mati nggak ikut nemenin. Keluarganya pulang,
otomatis hartanya ikut pulang. Meskipun ibu-ibu nulis wasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong setengah harta saya ikut dikuburkan dengan saya, misalkan gitu. Pasti keluarganya nggak ridho. Udah meninggal aja lah, nggak usah bikin repot katanya. Ini mah warisan, pulang. Tapi ada satu yang menemani, yaitu amalnya. Apa yang kita lakukan di dunia itu yang akan nemenin kita. Kita nolong orang, kita ngajak orang berbuat baik, kita nasihatin orang, saling membantu, kita sedekah, ya, kita nolong anak-anak yatim. Ini yang menemani. Kita sering sholat malam, bukan sholat isya, ya. Itu menemani. Kita berbanyak zikir, ya. Itu menemani. Banyak tasbih, subhanallah. Rasulullah menjelaskan kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di amal timbangan amal baik, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Meskipun sepele kalau kita ucapkan, sepele maksudnya ringan. Tapi seperti itulah diantaranya yang menemani kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Makanya kembali kami ingatkan diri kami pribadi pada khususnya dan juga ibu pada umumnya. Ayo, kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah. Kita bisa menghatamkan atau menyelesaikan 2021. Maka di 2022 ini kita start lebih kencang lagi untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dilakukan, yang sunnah dikuatkan. Ya Bu ya. Sanggup ibu-ibu? Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa, yang faizin, yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya sampai jam berapa, Bu? Jam 3 masih lama ya? Alhamdulillah, ini masih lama. Bukan. Ini pedes ini lah. Ini kekecilan kursinya. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kita menyiapkan diri untuk semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ini harus diniatkan dengan niat yang benar. Niat yang tulus, ikhlas, yang lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fima ma'ana innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan tergantung niatnya. Kalau niatnya benar, maka insyaallah ibadahnya benar. Kalau niatnya tidak benar, maka dapatnya nggak benar. Kita niat dari rumah, keluar dari rumah, mau niat ke majelis ta'lim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya niat karena Allah, la haula wala quwata illa billah. Setiap langkah kaki kita bernilai ibadah. Saya nggak melangkah Ustaz, saya naik motor. Sama saja, insyaallah ya. Di perjalanan menuju ke majelis ta'lim sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Berbeda jika kalau kita meniatkan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan saya mau ke majelis ta'lim, saya sungkan sama Bu Nina, ya. Masa saya nggak ikut? Ke pasar aja saya ikut, shopping aja saya ikut, masa ngaji saya nggak ikut? Udahlah saya ikut. Nah ini niatnya udah nggak benar. Ya. Atau mungkin saya ke majelis ta'lim lah,
Nggak enak si fulan atau si itu aja ke majelis taklim, masa saya enggak? Ya biar dilihat lah, saya juga pernah ke majelis taklim gitu kan. Ini niatnya sudah nggak benar. Atau dia niatnya pengen dipuji, saya pengen dipuji lah ke majelis taklim. Ya kalau dipuji, kalau enggak gimana Bu? Kecewa, sakit, ya kan? Sakitnya tuh di sini, ya. Nggak berdarah tapi sakit gitu. Karena pengennya dipuji orang tapi dia nggak mendapatkan pujian. Atau dia inginnya niatnya karena yang lain. Hampa ibadahnya. Tidak ada pahalanya. Nah ini, pertama harus tata nih niat. Kemudian yang kedua, kita harus tahu tata cara, syarat rukun tentang ibadah. Makanya kita perlu nih ibu-ibu hadir di majelis taklim, ya, di tempat kajian-kajian, atau mungkin dengerin di TV atau dengerin di YouTube dan sebagainya. Yang penting yang didengarkan orangnya benar atau orangnya kita tahu benar, gitu kan. Ya. Supaya apa? Kita mendapatkan pengetahuan. Ustadz, kalau seumuran kami mah udah nggak saatnya belajar di bangku sekolah atau di kampus dan sebagainya. Iya betul Ustaz. Tapi ada tempat-tempat yang lain majelis taklim seperti ini. Ya, supaya apa? Ibadah kita yang kita niatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala tadi tidak salah. Kita tahu misalkan sholat, tahu syarat rukun sholat, tahu mubtilatus sholat yang membatalkan sholat, ya, tahu fardunya apa, ya, rukunnya dan sebagainya. Kita datang misalkan ibu-ibu datang dari luar masuk masjid langsung ke shaf yang paling depan pakai mukena, Allahu Akbar, ruku, sujud, selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Ditanya, Bu, sholat apaan? Nggak tahu. Yang penting sholat aja. Sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nggak tahu dia sholat apa. Saya mah nyebutin itu aja. Dia masuk sholat, saya sholat juga lah, gengsi lah kita, ya kan? Jangan, ya kan? Harus tahu yang dilakukan. Begitu juga misalkan yang membatalkan sholat itu apa saja, harus tahu. Ya, kita gerak berkali-kali, sholat kita batal. Sholat kok tangannya kemana-mana, ya kan? Ada benerin kerudung lah, apalah kayak gini lah, yang kiri yang kanan lah, ya kan? Gini-gini lah, apalah. Gerakannya berkali-kali itu sudah batal sholat. Ya, gerakan 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Ya Bu ya. Makanya kalau sebelum sholat itu diperhatikan, ya, rambutnya ditata. Jangan sampai ada rambut yang keluar. Jangan sengaja dikeluarin dikit, ya. Habis di rebonding. Jangan, ya. Harus ditata benar-benar. Ya. Kemudian dilihat dulu mukenanya, ya, suci apa tidak, ya. Tempatnya suci apa tidak, ya. Kalau yang punya hadas kecil, dia berwudu. Ya Bu, tahu hadas kecil nggak Bu? Tahu hadas kecil? Tahu apa aja hadas kecil? Kentut boleh, buang angin ya sama aja, buang angin makan kentut sama aja. Itu bedanya bahasa kunciran sama bahasa mana itu aja yang membedakan. Buang angin sama kentut sama aja ya. Itu hadas kecil, buang angin, buang air, bersentuhan yang bukan mahram, ya. Ini membatalkan wudu, menjadi hadas kecil. Cara mensucikannya bagaimana? Dengan berwudu. Sudah tahu berwudu Bu ya? Sudah bisa berwudu ya? Insyaallah. Yang ngajarin fikih di sini siapa Bu? Fikih. Kajian fikih siapa? Nah, itu nanti dia disiapkan. Jadi fikih itu perlu, jadi biar pada paham semuanya. Ya. Cara berwudu yang betul bagaimana?
Kalau nggak ada air gimana, Bu? Tayamum dengan apa? Debu. Ada yang pernah tayamum? Mana angkat jari, angkat tangan. 1, 2, 3. Mana? Ada yang pernah tayamum? Tayamum itu dilakukan untuk bersuci ketika tidak ada air atau sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk terkena air, atau ada air tapi cukup hanya untuk minum saja. Ya. Contohnya misalkan ada yang sakit, ada sakit yang nggak boleh kena air, Bu. Ada sakit yang nggak boleh kena air apa? Sakit cacar. Apalagi? Bukan sakit hati mah nggak termasuk. Jangan. Ya, sakit atau mungkin apa yang dibungkus yang kena apalah. Pokoknya ini nggak boleh kena air. Nah, itu boleh dengan tayamum. Atau misalkan ada air tapi cukup hanya untuk minum. Contohnya di mana? Di pesawat. Ya. Kalau pesawat kita tayamum boleh. Ya. Jangan nanti misalkan nih jamaah al-muhajirin diajak umroh semua oleh Bu Nina misalkan. Amin gitu. Kok nggak didoakan, kok nggak amin nih? Heran saya. Aminnya yang paling kenceng itu yang paling cepat umroh duluan. Misalkan umroh bareng naik pesawat, nah, kan di situ ada air, tapi hanya untuk mungkin minum sama di toilet pun nggak banyak. Nah ini ada dua pendapat. Yang pertama ketika sholat dia tayamum. Yang kedua sholat li hurmatil waqti. Apa tayamum itu? Yaitu sholat dia. Ya. Debunya mana Ustaz? Yaitu dengan nempelkan di kursi atau di kaca. Itu pendapat yang pertama. Jadi tayamum langsung sholat. Ya. Pendapat yang kedua, kalau di pesawat nggak sah tayamum karena nggak ada debunya. Kalaupun ada debu itu di bajunya pramugari, karena bajunya pramugari itu mereka sering keluar masuk pesawat, jadi kena debu. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Pendapat yang kedua ini mengatakan tidak usah tayamum tapi sholat li hurmatil waqti. Maksudnya apa? Langsung sholat saja, nanti sampai tujuan sholatnya diqodok atau diganti atau sholat lagi. Inilah masalah fikih. Ya. Jadi ibu harus tahu, ya kan? Harus tahu, harus paham fikih di situ. Ya. Nah di sini makanya kembali kepada tadi, mensucikan hadas kecil dengan wudu atau dengan tayamum. Kalau hadas besar dengan mandi. Bagaimana mandi besar? Yaitu basah semua. Ya, Bu. Kalau nggak basah semua itu namanya mandi kucing. Ada kena air aja. Dingin, apalagi musim hujan kayak gini Desember ya. Ada banjir misalkan RT 1 kebanjiran. Ya. Yang kebanjiran senyum-senyum. Kebanjiran misalkan ogah dia malas nyegang air. Sampai 3 kali. Ya nggak boleh, tetap aja kalau mandi besar dia harus basah semua basah semuanya. Ya, di situ. Nah, ini mensucikan atau cara bersuci. Ya. Begitu juga misalkan ada najis. Ya, ada najis. Kalau misalkan ada najis kotoran ayam, bagaimana cara mensucikannya? Bu? Ibu? Kalau terkena kotoran ayam, bagaimana cara mensucikannya? Pakai air dia apa? Ada kocok-kocok. Sabun. Jadi ada namanya najis. Ya. Najis itu ada 3. Ada najis mukhaffafah atau najis ringan, najis kecil.
Ada najis mutawassithah, najis pertengahan, ada najis mughaladah, najis besar. Najis mukhaffafah contohnya apa? Air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Ya, ini khusus laki-laki Bu ya. Tidak perempuan. Ya. Kita punya anak laki-laki bayi misalkan. Ya. Kemudian belum minum sesuatu atau makan sesuatu kecuali air susu ibu, ketika terkena pipis di baju atau di mana, cara mensucikannya bagaimana? Cukup dipercikkan air, dipercikkan aja. Ini sudah suci. Oh, gitu ya. Oh, panjang banget. Ini ketahuan ini ngajinya belum selesai ini. Harus ikut ngaji terus ya. Oh gitu saya. Panjang banget ya. Jadi cukup dipercikkan dengan air. Tak. Jadinya suci. Yang kedua, najis mutawassithah. Yaitu najis yang pertengahan. Contohnya apa? Ya air kencingnya ibu-ibu lah. Yaitu najis pertengahan atau najis kencingnya orang dewasa. Cara mensucikannya bagaimana? Disiram air, dibersihkan dan disiram air sampai hilang baunya. Kalau kencingnya ada warnanya sampai hilang warnanya. Ada nggak Bu kencing yang berwarna-warni? Merah, kuning, kelabu. Ada warnanya misalkan, maka dibersihkan sampai warnanya hilang, baunya hilang. Nah, di situ. Yang ketiga ada namanya najis mughaladah, yaitu najis yang besar. Contohnya apa? Anjing babi, kenceng banget anjing babi. Iya, seperti anjing dan babi. Kalau kita misalkan ditabrak anjing, ya kan, ada anjing lewat di depan rumah, kok tiba-tiba nabrak kita, terkena, maka ini najis mughaladah. Cara mensucikannya bagaimana? Dibersihkan dengan air ya, 7 kali siraman, dan salah satunya dengan tanah atau dengan debu. Insyaallah. Dengan tanah atau dengan debu. Jadi diguyur air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-7 boleh dengan tanah. Kalau nggak gini nggak suci. Ada anjing lewat nyampe depan rumah, depan emperan misalkan. Dilihat kiri kanan. Ada yang lihat nggak ya? Detail biasa aja. Jangan. Kalau memang itu dipakai tempat duduk, bersihkan dengan cara yang suci. Begitu juga babi. Ya, babi. Ada yang tahu babi, Bu? Tahu? Ada yang pernah makan babi? Insyaallah. Saya pernah, tapi nggak sengaja. Ya, jadi ketika saya berdakwah ke Korea, tahu Korea? Nah, tahu lah ya, suka film Korea, sinetron Korea mah tahu. Saya ke Korea, ya, dengan kawan yang sana, orangnya mungkin belum begitu paham syariat, orang Indonesia. Saya diajak makan. Nah, ternyata saya nanya, awalnya kan saya udah siap-siap, saya nanya, ini halal apa tidak? Halal apa tidak? Ya kan? Ya, makanannya sapi. Jadi ada makanan khas Korea itu, dia semacam kikil sapi itu. Enak banget. Ya. Kenapa? Nah, di situ kayak sapi gitu. Nah, dibilangnya halal. Saya tanya lagi, halal nggak? Halal. Ya udah, saya diajak makan, saya mau makan.
Setelah selesai makan, oh ini makan enak. Ini nggak kayak biasanya, gitu kan. Nah, setelah selesai makan, saya tanya, emang di sini sertifikat halalnya dari mana? Ya soalnya tamu Indonesia yang kesini makannya di sini, katanya. Astagfirullah. Ini bukan jaminan halal, saya bilang. Mau saya muntahkan gimana? Nggak bisa ya kan? Sayang juga enak, gitu. Insyaallah, ya. Nah, ternyata di situ tuh dia makanya pakai itu baru minyaknya, Bu ya. Baru minyak babinya. Ternyata sampingnya. Jadi satu restoran itu buat masak sapi, ayam, babi dan sebagainya. Jadi kalaupun nggak kena minyaknya, dia alat-alatnya kan mensucikannya dia suci dengan cara syariah. Ya, nah, ternyata itu ada minyak babinya, katanya. Satu teman bilang, nggak kacau kali ini kalau nggak cocok. Ya, situ. Ya ini. Jadi kalau babi itu begitu juga ini mbak-mbak kita yang kerja di luar itu di Hong Kong dan sebagainya. Mereka itu interaksinya dengan babi. Karena majikannya itu masaknya dia hidangannya babi. Pernah saya ngisi kajian di Hong Kong, saya buka sesi tanya jawab, ditanya bagaimana hukumnya saya masak babi. Saya bilang, ngapain masak babi, Mbak? Ini majikan saya pengennya masak makanannya babi. Ya, masak babi karena itu tugasnya, ya nggak apa-apa. Tetapi jangan ikut makan yang pertama. Yang kedua, mensucikannya harus dengan cara yang benar, syariah. Dibersihkan dengan 7 basuhan dan salah satunya dengan tanah atau dengan debu tadi. Nah ini, ya kan? Kalau kita nggak tahu, kan repot. Apalagi yang nggak mau tahu, ini lebih repot. Jadi ada orang, Bu, orang itu nggak tahu, ya, atau belum tahu, ya. Dan yang kedua ada orang nggak mau tahu, ini repot. Kalau belum tahu atau nggak tahu bisa diberitahu, ya. Tapi kalau orang nggak mau tahu, nah ini repot. Sabudu teing lah katanya. Kata Bu Nina sabudu teing. Ini repot kalau itu. Jadi nggak mau dikasih tahu. Nah ini. Makanya kembali kepada kajian kita supaya kita ke depannya ini 2022 ini lebih baik. Lebih mendekat kepada Allah. Kita harus persiapkan tata niat kita pelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Supaya kita menjalankan syariat dengan benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Saya doakan semoga kita semuanya, saya dan keluarga, ibu-ibu semuanya dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anak cucu yang soleh-solehah insyaallah, dan selalu diberi kekuatan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan yang telah lalu di tahun 2021 diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibukakan pintu taubat, pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يسر امورنا وسهل أفعالنا وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة وراحة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم. يا سميع الدعاء استجب دعوتنا ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Silakan dipanjatkan hajatnya masing-masing. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan akhirnya saya cuma sekian. Kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Pemimpin NCMA yang sudah menyampaikan tausiahnya. Semoga sisa usia kita akan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas kehadiran dan perhatiannya. Jazakallah khairan katsir. Semoga Allah meridhoi amalan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai penata acara mohon maaf apabila dalam pengajian banyak terdapat kesalahan, dan marilah pengajian ini bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.